Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Detarandes Usman SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Atifah Hikmawati, NIM 202020 388 620 8029, kelas PAI 31, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Yayan Parepare. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Problem Based Learning atau PBL guna memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu pengertian Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah, pengajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak zaman Johann Dewey. Menurut Dewey, belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara si stimulus dan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Model Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang siswa untuk bagaimana belajar bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dan dari permasalahan dunia nyata. Dalam pembelajaran berbasis masalah, perhatian pembelajaran tidak hanya pada problem pengetahuan deklaratif, tetapi juga perolehan pengetahuan prosedural. Oleh karena itu, penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah adalah menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh siswa sebagai hasil pekerjaan mereka dan mendiskusikan hasil pekerjaan secara bersama-sama. Baik, materi kedua, yaitu keunggulan dan kekurangan model Problem Based Learning atau PBL. Pertama, keunggulan model Problem Based Learning menurut Kemendikbud dalam Abidin, yaitu sebagai berikut. 1. Dengan model PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Siswa yang belajar memecahkan suatu masalah yang akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi tempat konsep diterapkan. Kedua, dalam situasi model PBL, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara stimulan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Ketiga, model PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal dalam belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Beberapa keunggulan model PBL juga dikemukakan oleh Delisle dalam Abidin, yaitu sebagai berikut. 1. Model PBL berhubungan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Kedua, model PBL mendorong siswa untuk belajar secara aktif. Ketiga, model PBL mendorong lainnya sebagai pendekatan belajar secara interdisipliner.
Keempat, model PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Terakhir, model PBL mendorong terciptanya pembelajaran kolaboratif. Model PBL diyakini mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut pandangan para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa kelebihan model pembelajaran ini sanggup mendorong murid buat menganalisis masalah tertentu dan mencari pemecahan masalah menggunakan materi yang diberikan melalui teknologi internet yang saat ini tengah berkembang pesat. Adanya kebutuhan buat menganalisis setiap permasalahan yang disajikan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kedua, problem-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang memiliki beberapa kelemahan. Menurut Sanjaya, kelemahan problem-based learning atau PBL adalah sebagai berikut. 1. Perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, pembelajaran model problem-based learning atau PBL membutuhkan waktu yang lama. Ketiga, tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan oleh model ini. Baik, materi ketiga yaitu strategi pembelajaran dengan problem-based learning. Ciri-ciri strategi PBL menurut Baron yang dikutip oleh Rusmono adalah: pertama, penggunaan masalah di dunia nyata. Kedua, pembelajaran berfokus pada pemecahan masalah. Ketiga, tujuan pembelajaran diterapkan oleh siswa. Dan keempat, guru bertindak sebagai moderator. Jadi, masalah yang digunakan setelahnya harus relevan dengan tujuan pembelajaran terkini dan menarik. Berdasarkan informasi yang luas, konsisten terbentuk dengan masalah lain, dan terserap dalam dimensi manusia. Sumber lain menunjukkan bahwa ketika melaksanakan PBL guru melakukan fungsi sebagai berikut: mendefinisikan, merancang, dan menyajikan masalah di depan semua siswa. Membantu siswa memahami masalah dan menentukan bersama siswa bagaimana masalah tersebut harus diamati. Ketiga, membentuk siswa untuk menginterpretasikan masalah, cara mereka menyelesaikan, dan membantu mengidentifikasikan argumen yang mendasari untuk memecahkan masalah. Keempat, menyetujui desain laporan dengan siswa. Kelima, pertunjukan kegiatan presentasi oleh siswa. Keenam, pelaksanaan evaluasi proses serta evaluasi produk pelaporan. Materi terakhir, sejarah kemunculan dan penyebaran problem-based learning atau PBL. Sejarah problem-based learning atau PBL dimulai pada tahun 1960-an, khususnya saat kurikulum PBL pertama kali digunakan oleh Master Medical School in Hamilton, Kanada pada tahun 1969. Kurikulum yang mengadopsi PBL di Eropa pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1970-an di Maastricht University Medical School. Saat ini, PBL tersebar di berbagai bidang pendidikan tinggi. Selain ilmu kedokteran, diantaranya bidang ekonomi dan hukum. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning atau PBL dikembangkan dari filsafat konstruksionalisme yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan konstruksi pengetahuan secara otonom. Artinya, peserta didik akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran, dan seluruh pengetahuan yang dimiliki dari semua
pengetahuan yang baru yang ia peroleh. Strategi pembelajaran berbasis masalah mengusung gagasan utama yang dipelajari harus dapat digunakan secara aplikatif untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan tersebut. Konsekuensinya, bangunan pengetahuan maupun teori yang diajarkan tidak cukup hanya dihafal dan dipahami, melainkan harus dikaitkan dengan realitas yang terjadi dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.